Sobat People, yuhu, kembali lagi bersama Mimin di People 10 Minutes. Di section kali ini, Mimin akan ngebahas seputar 10 orang yang dicari FBI atau Federal Bureau of Investigation. Lebih gampang lagi kalau kita nyebutnya buron ya. Nah, beberapa dugaan kejahatan kembali terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Semua orang yang dicari sama FBI pastinya bersenjata dan dianggap berbahaya. Buron akan keluar dari daftar kalau mereka ditangkap, dicopot dari tuduhan kriminal, atau tidak lagi sesuai dengan deskripsi FBI sebagai seseorang dengan catatan panjang melakukan kejahatan serius dan dianggap sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Dari sekian banyaknya FBI mencari buronan, Mimin akan ngebahas 10 orang yang paling dicari FBI aja nih Sobat People. Mari kita bahas! Sebelum itu, Mimin mau ingetin untuk jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, biar Mimin makin semangat nih ngontennya. Jangan lupa juga untuk klik lonceng ya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Thank you Sobat People! Yang pertama ada Ruja Ignatova. Perempuan asal Bulgaria ini ditempatkan dalam 10 orang paling dicari FBI nih Sobat People. Ia sedang diburu atas tuduhan penipuan mata uang kripto yang dikenal sebagai OneCoin. Ia memperkenalkan sebuah mata uang kripto pada awal 2014 dan menawarkan orang-orang untuk membeli mata uang ini dengan iming-iming akan mendapat komisi kalau bisa membujuk orang lain untuk ikut membelinya. Tapi agen FBI sih bilang kalau OneCoin ini nggak ada nilainya dan nggak dilindungi oleh teknologi blockchain seperti mata uang kripto lainnya. Blockchain ini merujuk pada sebuah bank data khusus yang mencatat setiap transaksi menggunakan mata uang kripto. Sobat People, menurut tuduhan yang dibuat oleh Jaksa Federal sih, OneCoin ini pada dasarnya merupakan skema Ponzi yang disamarkan sebagai mata uang kripto. Para penyidik federal menuduh Ignatova menggunakan skema OneCoin untuk memperdaya korbannya lebih dari 59,8 triliun. Dia diketahui menghilang sejak 2017 ketika pihak berwenang Amerika Serikat menandatangani surat perintah penangkapan dan penyidik mulai mengusutnya. Biro Penyelidikan menawarkan hadiah sebesar 1,5 miliar bagi informasi apapun yang mengarahkan penangkapan Ignatova. Perempuan ini telah didakwa pada 2019 lalu dengan 6 tuduhan, termasuk penipuan melalui teknologi komunikasi dan informasi serta penipuan sekuritas. Ignatova ini menjadi perempuan satu-satunya yang masuk ke dalam daftar 10 orang paling dicari FBI. Next, kita akan bahas soal Alexis Flores. Flores merupakan pria asal Honduras dan lahir pada 18 Juli tahun 1975. Ia dimasukkan ke daftar 10 orang paling dicari FBI sejak 2 Juni tahun 2007 lalu. Ia bahkan sudah 10 tahun lebih menyandang gelar sebagai buronan FBI. Flores ini diburu karena dugaan keterlibatannya dalam penculikan dan pembunuhan gadis berusia 5 tahun yaitu Iriana De Jesus di Philadelphia pada tahun 2000. Korban dilaporkan hilang pada Juli tahun 2000, lalu ditemukan mati tercekik di apartemen terdekat pada Agustus tahun 2000. Ia sempat dideportasi ke Honduras setelah menjalani hukuman penjara di Arizona untuk kasus pemalsuan, dan juga dimasukkan ke dalam daftar buronan setelah hasil pemeriksaan menunjukkan DNA Flores sesuai dengan yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Iriana De Jesus. Ada yang pernah mendengar kisah mengenai buronan ini nggak Sobat People? Next, kita akan bahas soal Jason Derek Brown. Brown merupakan pria asal California dengan rambut pirang dan mata hijau yang lahir pada 1 Juli 1969. Brown fasih berbahasa Prancis dan memiliki gelar master dalam bisnis internasional. Dia adalah pegolf yang rajin, snowboarder, pemain ski, dan pengendara sepeda motor trail. Brown sangat senang menjadi pusat perhatian, maka itu ia sering mengunjungi klub malam di mana dia suka memamerkan kendaraannya yang mahal.
Namun di balik itu semua, Brown dicari atas pembunuhan dan perampokan bersenjata di Phoenix, Arizona. Pada November tahun 2004, Brown diyakini oleh polisi telah menembak dan membunuh seorang penjaga mobil lapis baja di luar bioskop dan kemudian melarikan diri dengan uang sebesar $200.000. Aparat hukum mencurigai Brown sudah meninggalkan Amerika Serikat dan kemungkinan tinggal di Prancis atau Thailand. Next, kita akan bahas soal Yasser Abdel Said. Said adalah mantan sopir taksi Mesir Amerika dan pembunuh yang dihukum. Selama 12 tahun, Said menghindari penangkapan karena penembakan fatal pada 1 Januari tahun 2008 terhadap kedua putrinya yaitu Amina yang berusia 18 tahun dan Sarah yang berusia 17 tahun. Mayat keduanya ditemukan di taksi yang ditinggalkan Said di Irving, Texas. Setelah itu, Said menghilang. Sebelum kematian kedua putrinya, seorang anggota keluarga mengatakan kepada polisi bahwa Said diduga telah mengancam akan melukai tubuh Sarah karena berkencan dengan seorang pria non-muslim. Sobat People, menurut laporan sih, kedua putrinya mengatakan ayah mereka melecehkan mereka secara fisik dan seksual. Said sering memata-matai kedua putrinya melalui video atau rekaman audio tanpa sepengetahuan mereka. Said pernah membawa Aminah ke Mesir untuk menjodohkannya dengan seorang temannya yang jauh lebih tua. Tapi tentu saja Aminah menolak pernikahan itu. Sarah juga pernah mendapat pekerjaan sepulang sekolah dengan bekerja di toko swalayan dan Said mengetahuinya, kemudian menghukumnya karena terlalu banyak tersenyum kepada para pelanggan. Wah, serem banget. Next, kita akan bahas soal Patel yang berasal dari India. Ia merupakan pria kelahiran 15 Mei 1990 di Gujarat, India. Ia dicari karena dituduh membunuh istrinya dengan membunuhnya berulang kali dengan sebuah benda saat mereka berdua bekerja di toko donat di Hanover, Maryland pada tanggal 12 April tahun 2015. Surat perintah penangkapan lokal dikeluarkan di Pengadilan Negeri Maryland untuk Anne Arundel County pada tanggal 13 April tahun 2015 dan Patel didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat 2, penyerangan tingkat pertama, penyerangan tingkat kedua, dan senjata berbahaya dengan maksud untuk melukai. Surat perintah penangkapan federal dikeluarkan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Distrik Maryland pada tanggal 20 April 2015 setelah Patel didakwa melakukan penerbangan yang melanggar hukum untuk menghindari penuntutan. Oke, next kita akan bahas soal Medeiros. Ia dicari karena dugaan keterlibatannya dengan beberapa kejahatan yang dilakukan di Washington pada tahun 2010. Pada bulan Februari, Medeiros diduga menembakkan beberapa tembakan ke mobil acak, membunuh seorang gadis berusia 20 tahun dan melukainya secara serius. Kemudian di bulan Maret, Medeiros juga diduga menembakkan satu tembakan ke arah orang-orang sekitarnya, menyerang dan membunuh seorang korban laki-laki berusia 21 tahun yang tidak bersalah. Medeiros ditangkap di Meksiko pada tanggal 5 Juni tahun 2020 setelah lebih dari 2,5 tahun masuk ke dalam orang paling dicari oleh FBI. Next, kita akan bahas soal Castillo. Ia merupakan seorang buronan Amerika yang ditambahkan ke dalam daftar 10 orang paling dicari FBI pada 24 Oktober tahun 2017. Ia dicari atas pembunuhan mantan pacar sekaligus mantan rekan kerjanya di North Carolina. Jadi gini kronologinya Sobat People. Pada suatu saat, Lee alias mantan pacarnya Castillo ini meminjamkan sejumlah uang kepada Castillo yang nggak pernah dibayar lagi. Tapi pada tanggal 9 Agustus tahun 2016, Castillo mengirim SMS kepada Lee dan bilang pengen balikin uang yang dia pinjam lalu. Lee setuju dong, akhirnya mereka bertemu di Quick Trip yang berlokasi di Ashway Drive di Charlotte. Diduga Castillo ini ternyata nggak niat bayar utangnya, melainkan ia memaksa Lee untuk menarik semua uang dari rekening banknya, kemungkinan dengan senjata.
Menurut Paman Lee, laporan banknya menunjukkan bahwa Lee menarik $1.000 dari ATM dan nggak lagi ada uang yang tersisa. Menurut FBI, mayat korban wanita ditemukan di daerah hutan di North Carolina dengan luka tembak di kepala. Next, kita akan bahas soal Caro Quintero. Caro Quintero ini dianggap sebagai ayah baptis perdagangan narkoba Meksiko dan dicari karena penculikan dan pembunuhan seorang agen federal Amerika Serikat tahun 1985 dan ditangkap di Meksiko pada Juli tahun 2022. Wah, cukup lama ya penangkapannya Sobat People. Next, kita akan bahas soal Gimmons. Gimmons adalah seorang buronan Amerika yang ditambahkan ke dalam daftar 10 orang paling dicari FBI pada 8 Mei tahun 2019. Dia dicari atas pembunuhan istrinya pada Mei tahun 2012 sehari setelah pernikahan mereka. Ia ditemukan tewas di bak mandi di apartemennya. FBI menduga bahwa dalam perjalanan pulang, pasangan itu terlibat pertengkaran sengit di mobil milik Gimmons. Gimmons kemudian dengan fatal menikam istrinya beberapa kali di mobil dan menyeret tubuhnya ke apartemennya. Tubuh istrinya dibuang di bak mandi apartemennya dan istrinya masih memakai gaun perak yang sama dengan yang dia pakai di pernikahannya. Oke, the last one, kita akan bahas soal Palmer. Menurut FBI, pada tahun 2012, Palmer didakwa menembak dan membunuh menantu perempuannya, Tammy Palmer, setelah pernikahannya dengan putranya mulai runtuh di Stony Point, New York. Mereka bukanlah keluarga yang bahagia. Tammy baru saja mengantar anak-anaknya ke halte bus sekolah, kemudian ayah mertuanya itu alias Eugene Palmer bersembunyi di hutan dengan senapan. Diduga menyergapnya menurut pihak berwenang. Saat dia berjalan kembali ke rumahnya, Eugene diduga menembaknya dari kejauhan, mengenai lengannya dan kemudian melesatnya dengan tembakan kedua. Tembakan ketiga ditembakkan dari jarak dekat ke dada korban. Sebelum dia menghilang, dia diduga pergi ke rumah saudara perempuannya yang terdekat, mengaku melakukan pembunuhan dan menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan uang untuk membayar pajaknya. Nah, Sobat People, itu dia 10 orang paling dicari FBI. Gimana menurut kalian videonya? Tulis di kolom komentar ya. See you!